warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat ada rumah wakil khusus pengurus DKM Masjid Haqqul Yakin yang dirahmati Allah SWT. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, rahmat, ampunan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini ba'da sholat subuh pada tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, kita berada di dalam masjid atau rumah Allah ini dalam rangka utlubul ilm. Kita dituntut untuk belajar menimba ilmu sebagaimana ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Momentum tahun baru Hijriah, kita mengambil kesempatan untuk mengikuti atau hijrah yang artinya seluas-luasnya. Hijrah pindah dari alam kezaliman kepada alam yang terang benderang. Hijrah dari yang tidak mau belajar menjadi mau belajar. Hijrah dari yang tidak tahu syariat Allah dan Rasul menjadi tahu syariat Allah dan Rasul. Hijrah dari yang tidak tahu sunnah Rasul menjadi tahu sunnah Rasul. Hijrah dari tidak belajar Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran. Hijrah dari tidak belajar tajwid menjadi bisa belajar tajwid. Inilah inti pertemuan kita pada pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pokok tajwid itu mengacu pada ayat warattilil Qur'ana tartila, surat Al-Muzammil. Kemudian warattalnahu tartila, surat Al-Furqan. Kemudian lebih menukik lagi surat Al-Baqarah ayat 121, haqqa tilawati. Itu inti daripada ayat 121, haqqa tilawati. Apa itu tautil? Tautil bermakna tajwid. Ada ulama menafsirkan tautil itu membaca dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, membaca perlahan-lahan, membaca dengan perlahan-lahan, sehingga bisa sambil
mentadaburi apa yang kita baca. Jadi perlahan, kalau buru-buru itu tidak bisa kita untuk mentadaburi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca dengan kaidah baca, di mana makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan lain-lain. Tautil bermakna tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid itu artinya indah. Kalau laki-laki artinya ganteng. Kenapa dia ganteng? Karena dia proporsional. Proporsional, misalnya rambutnya bagaimana, pakaian bagaimana, keserasian memilih pakaian. Begitupun wanita, artinya cantik. Kalau wanita artinya cantik, itu bermakna tajwid. Nah, pokok daripada tajwid itu satu, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sifatul huruf, karakter huruf. Ahkamul huruf, hukum nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ikhfa, idgham, iqlab, dan lain-lain. Termasuk mad wal qasr, panjang pendeknya bacaan. Kemudian waqaf wal ibtidah, di mana kita berhenti, di mana kita memulai bacaan. Finish, start. Waqaf wal ibtidah. Kemudian yang terakhir, pokok tajwid itu adalah riyadhatul lisan, melatih lidah. Ini cara kita tahu, oh riyadhatul lisan itu rupanya bagian dari tajwid. Mau belajar tajwid, mau membaca berulang-ulang, mau berapa kali tamat, tanpa dilatih lidah tak mungkin bisa fasih. Nah, di sini kita dituntut untuk sabar. Sabar, jangan mundur, terus melatih lidah itu. Nggak bisa sekali dua kali, bisa kita ratusan kali melatihnya supaya mendapatkan posisi bunyi bacaannya yang sesuai dengan kaidah tajwid tadi. Kemudian bacaan Al-Quran itu mengacu pada lidah mulut yang sama, yaitu lidah atau mulutnya Rasulullah SAW. Mau belajar tajwid kitab apa saja sama, mau belajar di mana saja sama, mau belajar di Indonesia, mau belajar di Saudi Arabia, di Madinah, di Makkah, di Afrika, di Eropa, sama. Itu juga belajar mat, misalnya mat OBI atau mat asli, kemudian mat far'i, sama, panjang pendeknya sama. Apa yang membedakannya? Skill lidah seseorang, skill lidah, termasuk bawaan dialek daerah kita masing-masing. Kami orang timur,
saya Bima, Makassar, pokoknya orang Timur itu tipis-tipis, huruf tebal tipis. Aslinya ya, aslinya sebelum tahsin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aslinya. Termasuk pada Sumatera Barat. Karena orang Timur itu yang membawa Islam ke sana dulu ya orang Minang. Sejarah membuktikan orang Minang. Jadi kami ini lidahnya orang Timur sama orang Minang sama, tipis sebelum tahsin. Mohon maaf, ada mantan wakil presiden kita itu, coba kalau dengerin salamnya, itu asli dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aslinya. Cuma Pak Datuk nggak datang ke sana untuk beri tahsin gitu kan. Ketemu lagi istrinya orang Minang, coba. Di orang Timur ketemu lagi orang Minang istrinya. Ya udah sampai. Nah itu bisanya apabila tahsin. Ada tahsin. Coba orang Minang, enak saja dia bacanya salah. Udah sinnya bukan pakai shin, lahnya itu tipis. Yang harusnya kalau udah tahsin, insya Allah. Nah ini pengalaman saya ketika di Madinah. Saya bersahabat dengan guru tahsin di Masjid Nabawi, nama Syekh Abdul Basit. Bukan Abdul Basit Abdul Somad Mesir, ini Abdul Basit orang Madinah asli. Dia salah satu pengajar di situ. Jadi ceritanya kenapa saya kenal sama beliau itu, ada teman beliau itu teman saya, orang Indonesia. Dikenalin, difotoin ijazah sanad saya ini sama teman saya, dikirim ke dia, begitu saya pergi umroh Pak, itu disambut luar biasa. Ketika dia mengajar di Masjid Nabawi, saya disambut sama dia, dipeluk sama dia, duduk langsung di samping dia, samping kanan. Jadi alhamdulillah saya dijadikan contoh bacaan pada murid-muridnya itu. Saya contohi tiru sama muridnya. Jadi saya sebagai asisten beliau, orang yang masih ada, dan ada nomor HP-nya sama saya. Ada fotonya dia juga. Kalau mau lihat silakan nanti. Saya kecuali mungkin nanti pergi umroh, temuin aja. Nah ada orang Indonesia ke Malaysia datang gitu kan. Ya Syekh pikir gitu, bagaimana cara membaca insya Allah. Nah ini sesama Indonesia kira-kira. Jadi saya ajarkan itu, bukan dia yang ngajar, saya disuruh oleh beliau untuk mengajar. Insya Allah. Jadi in al-hamzah ada nun sukun ketemu shin kan ikhfa hakiki. Nun ketemu shin salah satu huruf ikhfa hakiki. Insya Allah. Nah, syanya mat apa? Mat wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat berdasarkan qiraat Asim. Nah itu pengalaman ketika saya berangkat umroh, kadang-kadang saya menjadi pembimbing umroh Al-Azhar. Nah, jadi kita kembali lagi kepada pesan-pesan Allah itu. Nah, kita berhijrah kepada yang tidak bertajwid menjadi tajwid, nah kira-kira gitu. Dalilnya itu minimal itu 3 tempat tadi. Surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, Al-Furqan, warattalnahu tartila. Lebih dahsyat lagi pesan Allah itu haqqa tilawati, Al-Baqarah ayat 121. Membaca apa yang maksud haqqa tilawati? Membaca dengan maksimal.
sudah terlepas dari salah besar, kita hindari salah-salah kecil lagi. Jangan hanya puas terhindar dari salah besar. Nah, salah besar itu contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada alham. Kata orang bilang apa dia? Hak pedas ya. Tahu bahasa Jawa apa namanya? Kalau bahasa gimana? Hangame itu artinya hak yang halus keluarnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita ganti jadi yang jauh sekali, berubah artinya, itu termasuk salah besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekarang rubah hurufnya jadi ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kehancuran bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Itulah pentingnya tahsin, tajwid. Itu pentingnya. Jangan dirubah. Kembali ke makhraj dan sifat hurufnya. Apalagi contoh salah besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus tasdid. Itu huruf double, huruf ganda. Iya, kan ada tasdid itu. Asalnya apa tuh? Iya. Yang pertama ya sukun, kedua ya hidup. Dihidupkan ke yang kedua. Tidak dibaca iya lagi, iya tahan. Ada itu yang sampai untuk mempertegas tasdid itu sampai nabak iya gitu, ditekan, dinaikin suaranya iya. Nah, ada sampai begitu. Untuk apa? Mempertegas bahwa ini adalah huruf ganda, tasdid. Iya, tapi intinya yang penting dia tertahan, walaupun tidak ditekan, itu udah tasdid namanya, udah ganda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Apa kalau tanpa tasdid? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinar matahari Engkaulah yang kami sembah, dan sinar matahari Engkaulah yang kami minta pertolongan. Waduh, fatal Pak. Sampai ulama itu ada yang berpendapat kalau orang ini sengaja membaca seperti ini tanpa tasdid, maka dia jadi musyrik. Fatal Pak, fatal. Dan ini mudah-mudahan kita ini momentum untuk kita kembali semangat belajar. Ini pokok, ini dalam Islam salah satu pokok, karena sholat itu inti daripada Islam. Surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari 13 rukun itu. 13 rukun sholat, salah satunya Al-Fatihah. Makanya penting kita mempelajarinya. Saya pernah mengikuti seminar internasional Qiraat. Satu ulama dari Syam sebelum pembicaranya, dua ulama dari Indonesia, satu Dr. Muhsin Salim, salah satu guru saya, ini penulis buku ini. Yang kedua Dr. Hasin Saptor, salah satu guru kami juga. Dua orang itu. Apa yang saya ambil dari salah satu pembicara ulama Syam itu? Metode belajar di Syam itu pertama belajar Al-Fatihah tuntas, teori praktek secara tuntas, teori praktek. Kemudian setelah selesai Al-Fatihah masuk juz amma dari awal, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Terus An-Nazi'at sampai An-Nas tuntas. Baru nanti bukan langsung ke surat lain, balik lagi Al-Fatihah, dipertajam lagi, kembali lagi Al-Fatihah, baru masuk Al-Baqarah. Setelah An-Naba sampai An-Nas, masuk Al-Fatihah, belajar lagi secara tuntas, teori praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu baru masuk Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan seterusnya. Nah, sampai di sini mungkin kita buka dialog. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Maaf nih Pak. Ya. Kalau membaca Quran dengan suara pelan, kalau bahasa Jawa itu gegeng gitu Ustaz, sehingga huruf itu tidak jelas, itu termasuk tidak kaku apa tidak Ustaz? Baik, bagus. Pertanyaannya, Masya Allah. Sekarang kita kembali kepada maratibul qiraah, tempo bacaan. Tempo bacaan itu ada 6. Yang pertama tempo tahqiq, itu tempo yang sangat jelas dan lamban.
itu tempo diperuntukkan untuk orang yang belajar sebagai pemula. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu buat anak-anak yang baru belajar bicara. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya susah ditiru oleh anak-anak lagi belajar bicara. Jelas, lamban, jelas huruf per hurufnya. Seakan-akan kita berlebihan. Atau orang tua baru belajar ngaji. Ada kan orang tua nggak bisa ngaji dan tak pernah sholat, dia tahu umur 80 tahun misalnya, ya kayak gitu ngajarnya. Mu'allaf kayak gitu ngajarnya, ampun dulu perlahan-lahan. Kemudian kedua, tempo tartil. Itu tempo tartil itu, ini semua tempo tadi semua bacaannya tartil, tapi salah satu nama tempo itu adalah tartil, bukan berarti yang lain tidak tartil. Jadi salah satu nama tempo yang kedua adalah tartil. Tempo tartil itu tempo lambat seperti yang dipakai oleh orang MTQ tingkat dewasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi MTQ itu kan ada dimasukin unsur seni, ada lagu bayati, ada hijaz, bihusril jasad, ada bayati, bihusril jasad, baik bayati, itu hijaz, sod itu sobat, ra itu ras, rin jasad, jim itu jiharka, ada panjang hanya, jiharka, sin itu sikan, panjang sikan. Kemudian terakhir nahawat, ujungnya dal. Cuma ulama itu merangkai kayak gitu, kumpulan hurufnya husrin jasad. Nah itu misalnya itu lagu bayati qarar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah unsur nagom namanya, orang Malaysia sebutnya tarannum. Bahasa juga nagom, seni artinya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم
termasuk lagu nada lagu yang sulit. Kenapa? Dia paling tinggi. Nah inilah salah satu kelebihan Korek Indonesia. Makanya saya nomor satu, termasuk kelebihan Syamsul Firdaus itu. Dia membawa lagu terakhir tadi tidak disanggupi oleh Korek dari negara lain. Nah ini kelebihan dia. Sanggup dia membawakan dengan sempurna, tidak dengan fals, dengan sempurna, dengan nada yang tinggi, dengan lagu sempurna. Nah, itu pengakuan dia. Tidak, jangan orang sanggup membawakan dengan baik. Bisa saja dia paksakan tapi kurang sempurna. Nah tidak semua boleh sanggup. Nah itu namanya tempo tautil, cuma udah masuk unsur nagom, namanya seni namanya baiyati, dengan tangga nadanya toror, nawab, jawab, husaini, subi, 6 tangga nada itu. Nah yang terakhir itu sulit. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada mau coba? Saya ada senior saya kerja di sini. Ustaz Muhammad Saleh. Ya, itu namanya tempo tautil. Kemudian tempo berikutnya yang ketiga namanya tempo tadwir. Nah, tempo cepat, yang sedang cepat itu. Kan ada lagi yang lebih cepat lagi namanya hadam. Jadi tempo tadwir ini antara tempo hadam sama tautil. Contoh tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang Bismillahirrahmanirrahim itu tadwir, cocok untuk pakai dalam sholat imam. Kecuali mau sholat sendiri silakan, ada tempo tautil kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sendiri mau sampai berapa jam silakan. Tapi kalau ada makmum lebih ideal adalah tempo tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa namanya? Tempo tadwir. Nah, sekarang tempo hadam, tempo yang cepat, sangat cepat, tapi selama tidak merusak tajwid. Kecepatan itu tergantung dari skill lidah seseorang. Karena orang itu ada yang sanggupnya lari maraton, tapi tidak sanggup lari sprint 100 meter. Itu kan tidak semua orang sanggup. Tidak semua orang sanggup lari sprint. Itu lari tercepat itu ya 100 meter itu namanya sprint. Kalau lari sprint itu ada yang sanggup berapa? Misalnya pon itu berapa detik? 10 detik. 9. Sekarang Olimpiade berapa? 9. Nah, dulu Johnson itu berapa detik? Jawab yang ada gue. 8 kalau nggak salah. Nah kemudian ada lagi yang sanggup lagi itu. Cuma Johnson itu kan dituduh main doping.
Jadi tidak semua orang sanggup kayak Johnson. Apalagi kita ini. Mungkin berapa 100 meter? Mungkin 20 detik baru sampai 100 meter. Nah, ada yang misalnya jalan santai, jalan cepat, kemudian dia lari jogging, lari maraton, lari sprint, nah itu tercepat. Jadi begitu juga baca Quran. Gitu. Nah, kalau saya tempo hadamnya itu ini kesanggupan saya, mungkin ada nanti yang lebih sanggup, lebih cepat dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesanggupan saya segitu aja. Lebih cepat dari ini cedera saya. Tajwidnya cacat. Tidak boleh kecepatan melampaui kesanggupan. Ya kalau orang lari sprint, paksakan dia 10 detik 100 meter, tumbang dia. Padahal dia nggak sanggup. Misalnya, ini tempo setelah itu namanya hadromah atau hadron. Itu tempo kecepatan sehingga nggak sanggup lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya cacat. Haram itu kata ulama. Cacat. Jangan lakukan itu. Tapi ada nama temponya hadromah. Hadromah. Itu seperti yang ada sudah kita baca, nggak jelas. Nah itu saat terakhir itu udah kelima ya, yang terakhir yang keenam namanya tempo zama-zama seperti pakai sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah itu kita pakai sholat zuhur asar boleh, tapi dari tempo ambilnya tempo hadam, lampanya hadam, tapi bisik-bisik bunyi angin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sir kita sendiri yang tahu sama Allah. Itulah 6 tempo bacaan. Yang 5 dibolehkan, yang 1 diharamkan oleh ulama. Yaitu tempo apa namanya? Tempo bukan sprint itu yang hadam, tapi kan masih sanggup gitu kan. Itu namanya tempo hadromah atau hadron. Semuanya ada di sini dalam buku Satu Mesin Salib. Oke, itulah yang tempo sudah lengkap. Pada itu dulu silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengurus DKM sejak mulai kemarin hari Minggu kan sudah melaksanakan latihan ya, khususnya untuk imam dan muadzin. Walaupun sebenarnya untuk semua jamaah malah disarankan ikut. Kalau saya memperhatikan begini, kita usia sekarang kan sudah di atas 50-60 tahun. Kemudian saya pernah ikut Ustaz latihan imam Tansin mahasiswa PTIQ ataupun yang sudah ke PTIQ. Berat bagi saya sepertinya mengikuti seperti itu. Maksud saya begini Ustaz, dengan kita yang sudah usia begini, mungkin metode apa Ustaz supaya bisa kita ini mengikuti yang Ustaz akan sampaikan. Karena kan kita bukan hanya ini kan kuliah umum Ustaz ya. Insya Allah nanti akan dikoordinasikan oleh DKM dengan Ustaz kapan waktunya sehingga kita bisa belajar semua di sini. Bagaimanapun juga metode apa? Ya di Ustaz ini standarnya Ustaz. Kemarin ini kan saya mungkin PTIQ aja 5 kali Ustaz koreksi. Saya
sampai 10 kali. Masya Allah, ini kalau kita semua di sini yang mungkin umum pengetahuan kita tentang ini, seperti apa sih? Ya, metode yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Warattilil Qur'ana tartila. Enggak ada metode lain. Semuanya mengacu pada itu. Tartil, metode tartil. Gitu. Tadi kan sudah dijelasin apa itu maksud dan tujuan daripada tartil. Ada dua, membaca perlahan, kemudian kedua membaca dengan bertajwid. Nah, itu satu-satunya metode yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya apa? Talaqi musyafah, tatap muka seperti ini. Itu dilakukan oleh malaikat Jibril sama Rasulullah SAW. Talaqi musyafah, tatap muka, bertemu langsung, bukan online. Jauh lain, tapi ya sekedar menambah membantu aja, tapi ada keterbatasannya. Masalah sinyal, masalah apa, suara apa. Kita ini kayak gini, talaqi musyafah. Kemudian apa? Apa itu talaqi musyafah? Tatap muka. Kemudian apa? Interaksi dua arah. Mana? Satu, guru membaca, kemudian guru mencontohkan, kemudian ditiru oleh murid. Jadi itu dilakukan oleh malaikat Jibril sama Rasulullah. Malaikat Jibril baca, ditiru sama Rasulullah. Bagaimana bunyinya? Muncul ilmu tajwid ini belakangan, tidak ada ilmu tajwid zaman Rasulullah. Ini dirumuskan oleh ulama belakangan. Intinya adalah tiru. Orang tua nggak usah kuasai ini kecuali guru-guru, imam, pengajar, gitu kan, guru Al-Quran, gitu kan. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu bisa niru dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alha pakai hak dan alha. Itu bukan niru guru, itu kalau alha itu bukan niru, itu mengingkari cara guru. Alha kalau punya gurunya suara guru, ya gitu tiru. Gampang sebenarnya. Itu namanya talaqi musyafah. Nah, kadang-kadang kalau muridnya udah bagus, sudah bisa ngaji, muridnya baca, gurunya tinggal kontrol. Kalau ada salah baru dia contohin yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata muridnya, gurunya contohin Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pesertanya baru pemula, jangan buru-buru, jelas seperti tahqiq tadi yang pertama. Sampai hidung bunyinya mim itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak apa-apa berlebihan dulu, yang penting dia dapat. Itu metode saya. Ada murid saya hafiz Quran, orang Lampung. Tadi malam belajar di Taksim, hafiz Quran, pengajar, muhafid ya, jadi trainer hafiz Quran, trainer. Itu nggak bisa ain pak, ain sama Hamzah sama semua, itu sama semua. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin pokoknya Hamzah semua. Itu lama berbulan-bulan pak, baru dapat. Saya ajarin dapat berlebihan. Rabbil alamin. Akhirnya dia dapat sekian bulan, dapat berlebihan juga. Sekarang saya sudah turunin lagi. Tidak perlu kasar-kasar, tidak perlu. Tapi kan yang penting dapat dulu. Secara artinya benar, tapi secara luhul Arab itu berlebihan. Jadi kita turunin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup segitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup segitu aja itu. Tak perlu berlebihan. Cuma bagi pemula tidak apa-apa. Itu ya. Betul apa? Tautil, kemudian apa? Talaqi musyafah. Seperti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW. Kita tiru. Gitu. Tiru. Lafadznya, lidahnya, dialeknya. Dialek apa itu? Arab Quraisy, tidak semua Arab. Rasulullah suku Quraisy, Arab Quraisy, lidah Quraisy. Itu yang kita tiru. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh
umat Rasulullah yang bermacam-macam dialek. Makanya ada baca itu wahai walaili saja, karena tidak semua bisa niru Rasulullah, tapi dilegitimasi oleh Rasulullah. Ya, bukan ajarkan. Gimana? Ya sulit. Ya, orang kita ada mau kemana gitu kan? Insya Allah gitu kan? Bismillah. Padahal nggak ada dalam 7 10. Tapi teman-teman kita ada begitu. Bismillah, alhamdulillah. Tidak ada semua alhamdulillah. Semuanya bismillah. Itu pengaruh dialek. Jadi ada bacaan itu dilegitimasi oleh Rasulullah. Kalau mungkin orang Jawa, orang Bima, orang Padang ketemu Rasulullah dulu dengan lidahnya dia itu udah diakui itu. Salah satu qiraat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu diakui itu kalau ketemu Rasulullah. Tapi kan tidak di stop cara baca kayak gitu. Maka tetap kita paksakan untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak dilegitimasi. Kalau udah belajar nggak bisa, ya Allah maafkan. Karena udah belajar, itu tidak berhenti belajar. Nah itu kelebihan orang belajar. Bisa dicontohin, ada orang, ada cerita guru saya, Dr. Musim Salim, Jawa, adik kakak, sama bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Adik kakak sama. Tapi mana yang berhak jadi imam? Yang sedang belajar. Itu kelebihan orang yang belajar. Gitu. Bukan abang. Kalau abangnya tidak belajar, berhenti belajar, adiknya dia masih belajar, tapi mutu bacanya sama, adiknya jadi imam. Begitu juga sebaliknya. Kalau abangnya itu masih belajar, adiknya stop belajar, itu abangnya jadi imam. Kalau masih sama-sama belajar, lari ke kriteria Rasulullah, aqra'u, paling fasih, kita yang punya umur lebih tinggi, dan seterusnya. Kayak gitu cara menempatkan posisi imam. Oke. Sampai sini. Ya. Cukup pada tuh. Oke. Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menyambung sahabat saya yang di belakang tadi menyampaikan imam suara rendah. Bagaimana imam suaranya tinggi? Nadanya tinggi. Dibolehkan apa tidak? Ya, imam atau bacaan sholat itu tuntutannya adalah bagaimana kita khusyuk. Tinggi itu bisa khusyuk kita itu bagaimana gitu kan? Jadi adem aja. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa masuk ke dalam jiwa atau pengang? Apalagi pakai mic yang kencang. Jadi ada mic itu Pak, kalau nggak salah di Malaysia itu sudah diatur. Masing-masing imam itu punya mic tersendiri. Karakter imam ini udah di setel sesuai dengan karakter suara. Gitu. Tapi kita ini kan sama aja. Satu mic-nya imam itu sama semua. Udah setelnya suara rendah dipakai orang nada tinggi, ya udah pengang. Itu pengang. Jadi coba dibikin misalnya angket misalnya. Maunya ada apa sih yang serendah apa sih setinggi apa sih misalnya. Seperti di Al-Azhar itu Pak, itu kepala sekretariat namanya Pak Cecep Sokos dulu itu menyebarkan angket mana imam yang paling disukai, gitu. Mana yang paling disukai. Jadi ini menurut dia bisa nggak tahu tuh, kan saya salah satu imam, ternyata saya urutan 1 di antara 4 imam itu. Nah itu. Jadi kita jangan terlalu bertele-tele gitu kan, membandingkan misalnya Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan pakai sholat gitu. Kan sholat sendiri boleh Pak. Cukup aja.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Sedang-sedangannya, apalagi kita udah dibantu oleh mic, beda kalau musiknya nggak ada mic. Zaman Rasulullah kan nggak ada, harus suaranya seperti belakang. Makanya zaman Nabi itu kenapa Bilal bin Rabah itu terpilih menjadi muadzin? Karena dia kencang suaranya. Jadi kapan kita kencangkan suaranya, kapan tidak, gitu kan? Itu Bilal itu pilihan Rasulullah. Suaranya lantang Pak. Itu. Dulu nggak ada mic, dia naik ke atas itu azan dia. Kedengaran oleh orang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Dan seterusnya. Jadi kalau mau azan Pak, maaf Pak, sesak nafas orang di rumah kalau nggak datang ke masjid. Itu pilihan Rasulullah. Sesak nafas ya, rontok hatinya kalau nggak datang, nyesal dia. Kira gitulah bahasa. Tanggung jawab. Misalnya si X hari Rabu maghrib, dia akan latihan Pak di rumah Pak. Bekal dari Bapak, mengenai di rumah, dia akan siap. Memang ada salah-salah dikit lah, saling koreksi. Nah, tapi kalau misalnya masjid ya udah siapa aja boleh maju. Nanti ketemu yang nggak pernah latihan. Ya dapatlah dia in anzalna lailatul qadr yang saya kampung, yang belakang yang til gitu. Maksud saya bagusnya bagaimana lah masjid supaya kita sama maju Pak. Sama-sama punya jadi imam yang bagus. Supaya ada yang bagus banget, Bapak kan ada baru satu waktu itu ada Pak Imam kan. Nah, bagaimana caranya memanajemen masjid ini supaya kita sama-sama memiliki dan jadi imam yang baik. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kita mengacu pada kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Itu artinya Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu artinya tata negara Islam. Buku membahas tentang tata negara Islam. Ada dalam buku itu, bisa dicari. Siapa yang mengangkat imam ini? Itu jamaah, bukan pengurus. Pengurus hanya melegitimasi masukan dari jamaah. Nah, itulah begitu jamaah suka, itu angkat. Itu dia merasa nyaman sama imam itu, merasa nyaman. Nah itu makanya berilmu Pak, kalau itu ikutin aja ulama besar yang nulis buku itu. Jadi bukan ujuk-ujuk ya. Pengurus itu untuk legitimasi usulan, masukan dari jamaah. Jamaah itu melihatnya apa? Di samping musik, kalau jamaahnya bodoh ya jangan ikut. Itu gara-gara jabatannya presiden terus, tapi nggak bagus, imam nggak boleh, jamaah nggak benar itu. Jadi ikutin kriteria Rasulullah itu apa umum yang qori, yang bacanya benar. Sepakat jamaahnya. Yang penting dia ketua RT jadi imam, tapi nggak beres. Kalau boleh RT bagus nggak apa-apa. Itu ya, gitu kan. Aqra'uhum, ikutin cara Rasulullah itu. Urutan pertamanya apa yang benar bacaannya. Ya benar. Itu Disenang oleh makmum. Iya, itu jamaah apa? Tapi harus ini ada dewan syariahnya di sini. Benar kan ini jamaah musola ini? Ternyata orangnya bagus bacanya, tapi pemain judi ya nggak boleh ditiru, itu jamaah nggak boleh diikutin. Nggak boleh itu jamaah nggak benar, itu salah dia mengambil kesimpulan keputusan. Bagus bacanya, tapi Main layangan telanjangan aja banyak. Jangan kayak gitu. Ya, kalau masih ada yang bagus tapi dia tidak merokok, ya angkat yang tidak merokok Pak, jangan yang merokok. Itu yang namanya Aisyah ya. Ini bikin tobat kita Pak. Mas saya mau jadi imam, saya nggak usah merokok lagi lah saya. Ya gitu Pak, motivasinya gitu kan. Gitu. Saya semua kan. Ada Bismillah Allah. Saya ini yang berhenti merokok berhenti Pak. Orang puasa aja bisa berhenti merokok. Kenapa? Karena niat. Gitu. Jadi kayak gitu Pak, namanya warok gitu kan. Warok
semuanya mata ke saya. Biarinlah. Gak apa-apa lu sama dekan kayak matanya ke saya. Saya hisap doang. Bisa Pak. Coba kumpulin Pak, kumpulin sehari merokok itu berapa? 10.000 misalnya. Coba kalau setahun bisa berapa umroh kan itu? Atau bisa bayarin sekolah anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah itu kan? Dasar Pak. Bapak belum ini yang kena. Saya rokok Pak, saya mendingan kasih permen daripada kasih rokok sendiri. Atau beli susu sesat minum susu jangan kasih rokok sebenarnya. Setuju Pak. Jadi gitu Pak ya. Apalagi yang lain tadi mana? Begitu kalau yang salah tetap. Oleh Pak Kiai kan? Ya. Jadi gini, beberapa malam ini banyak pertanyaan ke saya. Ya. Karena bagaimanapun juga kan memang memproduksikan kami memproduksikan Ustaz ya. Jadi ada yang pemuda di Ustaz yang memang ingin belajar Al-Fatihah bersama. Ya. Dan kemudian beliau menanyakan ke saya beberapa orang ini bagaimana mendapatkannya kan gitu Ustaz. Karena bagaimanapun juga dengan kita belajar di sini untuk belajar Al-Fatihah, kemudian mendapatkan ijazah Al-Fatihah bersama. Kemudian satu lagi Ustaz, apakah kalau Ustaz kan sudah jelas saya lihat dari ijazahnya sanad ke 35 Ustaz. Kemudian ada lagi orang yang ingin mendapat sanad lagi di bawah turunan dari Ustaz, gimana mendapatkannya? Apa bisa? Jadi ini ijazahnya. Itu ada yang bahasa Arab, dan mungkin kalau kita dengar dari pengajar sana kasih legitimasi pengakuan dulu. Ada pakai bahasa Indonesia kalau mungkin Pak sekarang itu pakai dikit-dikit nanya sana. Itu apalagi banyak rumah Quran kan, wah sulit Pak. Gak gampang. Itu satu musim itu kami itu mungkin 1 dalam 1.000 murid yang dapat. Orang pelatih nasional, trainer nasional, hakim nasional, internasional. Nah ini yang dikasih oleh Ustaz Muhsin Salim. Jadi ketika abang saya Muhammad Saleh tanya kenapa Ustaz Muhsin Salim, itu guru saya kasih sanad. Karena Muhammad Sodri itu abang saya orang Lombok, poli nasional. Kemudian tanya lagi Junaidin Idrus, itu teman sekolah saya di Alien 5, poli nasional internasional. 2 kali ke internasionalnya. Umum sama antar mahasiswa, sudah jadi terus sahabat juga. Jadi kenal semua Pak, usaha banyak. Jadi kajian ini Pak kombinasi guru yang banyak. Guru itu kan macam-macam disiplin Pak, ada yang ketat timbang, ada yang ketat yang lain. Jadi perpaduan macam-macam guru. Salah satu yang ketat sama konsistensi mat itu adalah Institut Masyrah orang Kalimantan Selatan, rumahnya di Jalan Otista dekat Kampung Melayu itu salah satu guru saya hakim RRI MTQ RRI TVRI Nasional. Itu salah satu guru saya datangin rumahnya. Jadi kami dulu tuh senang Pak, di mana guru yang hebat datangin. Kalau guru nggak datang ya kita datangin ke rumahnya. Kadang-kadang kan guru kami kan datang ke PDIG, ngajarin kami setelah selesai kuliah, ngajak kami sebetul sama Ustaz Ahmad Muhajir, Ustaz Dr. Agi Hussein Al-Munawwar, kemudian Ustaz Saifuddin Muhammad yang wakil Imam Besar Istiqlal itu orang Kalimantan Selatan, Ustaz Mursyid Kori orang Sumatera Palembang, dan lain-lain banyak. Termalin, itu kan saya tidur di rumahnya belajar. Itu apa itu bayarnya? Saya pijitin kakinya Pak. Itu mana ada kami bayar guru? Nggak ada. Ya, paling kita ya pijitin juga. Gitu. Tapi hasil dari film guru itu Pak, jadi kita bisa mengajar seperti ini gitu. Alhamdulillah berkah itu saya Afrika Selatan menjadi pelatih silat dan sebagai qori, imam, khotib, Idul Fitri di sana. Jadi diundang sama negara, kami tim salah satunya saya. Undanglah bisa 2 kali Pak. Kenapa diundang? Tertarik kok. Imam kok bisa silat gitu kan? Imam pelatih silat kok bisa qori gitu. Saya 2 undangan periode kedua Pak. 2009 saya sebagai atlet saya.
Kemudian 2010 dua undangan saya, undangan sebagai atlet sama Polri, tampil keliling, dijadwalkan oleh orang di sana. Itu ada namanya Muntaha itu ketua Hafiz di sana di Afrika Selatan. Jadi alhamdulillah saya bisa imam Malaysia karena itu awal sebagai pelatih silasi untuk Malaysia itu saya bawa atlet ke kejuaraan dunia antar mahasiswa antar universitas. Jadi saya membawa atlet Universitas Al Azhar. Jadi di sana alhamdulillah bisa imam ceramah. Alhamdulillah ganti penceramah datang Pak. Alhamdulillah saya dapat amplop ringgit Pak. Ketika selesai ibu-ibu datang dari belakang, ini arah mana ini mamanya dan masuk ke depan. Tahu lihat hidung Indonesia Pak. Ada bapak suaminya namanya Pak D, orang Indonesia tapi punya usaha kelapa sawit di sana. Habis itu dibawa ke restoran Pak, karena mereka senang gitu kan. Itulah hikmah dari kita belajar selama ini. Dan kita nggak nyangka Pak, dari pelatih silat jadi atlet nggak nyangka. Nanti kita belajar aja dulu, senang aja. Gitu. Belajar tentang itu. Tahu-tahu jadi juri hakim tinggi nasional, punya legitimasi sertifikasi hakim. Kedua PTK orang lama. Aduh itulah nggak nyangka itu. Bisa jadi imam di Al-Azhar nggak nyangka itu. Pernah saya cita-cita jadi. Karena nggak mungkin gitu kita dari kampung. Dalam pikiran saya nggak mungkin ngapain. Mungkin nggak jadi mau dikasih lamar. Ternyata saya dilamar. Saya dilamar. Diminta Pak. Nggak nyangka itu. Pokoknya kita belajar aja dulu. Nanti itu kayak air mengalir aja. Itu belajar aja dulu. Tapi lillahi ta'ala belajarnya. Karena jangan karena mau juara jangan itu efeknya aja, itu bonus aja itu. Saya sampai MTQ nasional itu pertama itu saya kenal itu karena MTQ nasional Jamiatul Qurra wal Huffaz tahun 94 saya mewakili Nusa Tenggara Barat, tapi dicabut saya itu PTIK cari putra NTB untuk mewakili NTB kirim ke Jawa Barat, saya wakili NTB. Itulah MTQ pertama yang pakai qiraat 7. Itu idenya Dr. Adil. Saya baca qiraat Ibnu Katsir riwayat Al-Bazi. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, dibaca qad aflahal mu'minun, itu jadi mat gitu. Mu'minun hamzah ibdal pakai wawu mat. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Padahal itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, tapi mim jamak dibaca mat ibdal wawan. Jadi kayak gitu ceritanya kira-kira gitu. Oke, sampai di sini ada lagi? Ada lagi Ustaz, sudah ditutup. Saya mohon Ustaz mengulangi Fatihah. Oke. Biar kami simak yang berlanjut. Kita tiru aja kalau gitu. Saya Ya. baca, itu laki itu Pak. Iya. Jadi jangan pusing-pusing, jangan takut. Iya. Dan guru juga sesuaikan dengan kemampuan Iya. murid. Ya. Kalau murid masih banyak salah besar, ngapain koreksi salah kecil? Gitu. Kalau muridnya udah bebas dari salah besar, baru koreksi salah kecil. Seperti tingkat imam misalnya. Iya itu. Itu sulit cari salah besarnya Pak, sulit itu. Sulit itu. Saya kemarin kan udah, waduh, bagus. Tinggal tantangin aja, rapihin salah kecil. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal mustaqim, masih ada desis. Itu kan menambah sifat. Huruf yang tidak ada sifat desis tapi dikasih desis, tinggal dibuang aja desisnya itu. Gampang kok. Gitu. Itu salah kecil. Gitu. Jangan munfarid baca kayak gitu, jangan kecuali dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Boleh munfarid Pak. Karena itu salah besar. Ya karena setengah tambah tasbih. Boleh munfarid. Karena salah besar. Kalau salah kecil jangan. Lebih dikit matnya enggak apa-apa. Kurang dikit matnya enggak apa-apa. Itu salah kecil.
Cukup? Cukup. Baca ya. Bismillah. Jangan sampai nyesal kenapa saya nggak tanya tadi itu saya diam aja gitu. Jadi jangan takut. Ternyata ada yang ikut tahsin kemarin hari Senin, saya ketemu orang dari sini Pak. Dia sholat di sini, tapi pergi habis sholat maghrib. Takut dia, padahal dia ikut tahsin di rumah aku namanya, di komplek Taman Asri Blok G. Ustaz, kemarin saya ada tapi takut saya. Dia tak jam takut sebenarnya. Kalau memang tak mau baca, ya nggak usah dengerin aja. Takut saya disuruh. Pergi dia cerita sendiri ketemu saya. Hari Senin ketemu. Kita kan malam Senin kan. Hari Senin ketemu. Saya ngajak taksi di sana, Masjid Al Hidayah namanya. Komplek Taman Asri Blok G. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. 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 Apa das? Sama. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.